Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini Master akan meliput peluncuran dari DJI Osmo Pocket 4 di Midas Golf. Nah, sekarang Master udah sampai di acara DJI Pocket Cinema. Nih ya, oke, nice. Nah, di situ tuh kayaknya tuh tempat untuk daftar ya. Di sini nih. Sebelum acara mulai, kita coffee break dulu. Ini dari DJI Osmo Pocket pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang lagi diskon. Nah, ini nih yang keempat dan yang 4P, ukurannya lumayan. Oke juga. Saat ini di tangan Master adalah DJI Osmo Pocket 4. Nah, ini yang di sebelahnya ada DJI Osmo Pocket 4P yang lebih canggih dan punya fitur 3 kali zoom yang oke banget guys. Ini yang biasa. Nah, ada dua, satu yang situ, satu ada dua. Satu ini yang 4 biasa. Kalau yang ini yang Nah, itu tuh yang P 4P. lengkap ya semuanya. Oh, oke, mantap. Mantap itu. 3, 2, 1, 0. Media, teman-teman dokumentasi untuk lebih merapat dan mengabadikan momen spesial di siang hari ini. Oke, baik, kita akan foto dalam hitungan. Berikan senyuman terbaik ke kamera. 3, 2, 1. Alright, tahan dulu. Ada gaya khususnya mungkin Pak? Semuanya tunjuk, oke, semuanya tunjuk ke produk terbaru kita, DJI Osmo Pocket 4P. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Kami happy sekali teman-teman bisa hadir di sini bersama-sama untuk bersama-sama kita menyambut kehadiran produk yang luar biasa. Jadi DJI punya satu komitmen adalah membantu banyak orang untuk bisa menciptakan karya-karya terbaik mereka dibantu dengan teknologi. Dengan adanya teknologi ini, kami percaya bahwa kreativitas dan juga kemampuan kita untuk menciptakan banyak hal lebih terbuka lebar. Thank you udah hadir pada hari ini pada acara launching produk terbaru kita DJI Osmo Pocket 4P. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Victor Jap, DJI Product Specialist Head. Jadi hari ini saya akan sharing tentang apa aja sih kelebihan dari Pocket 4P ini. Dibanding sebelumnya, mungkin cerita dikit kali ya. Jadi DJI Osmo Pocket series ini itu sudah lumayan lama ya, dari tahun 2018. Itu gen pertama di saat semuanya lagi mirrorless gitu ya. Tiba-tiba ada nih mimpinya DJI adalah pengen teman-teman profesional, teman-teman konten mulai pakai barang kecil
secara mudah dapat konten bagus gitu kan. Tapi waktu itu mungkin banyak yang masih antipati gitu kan. Wah, ini apa sih kamera kecil gitu kan? Mana bisa ganti mirrorless gua gitu. Nah, sejak saat itu mulailah dunia konten mulai shifting pelan-pelan ya, shifting dari yang pakainya tadi alat gede-gede gitu kan, mulai pakai yang kecil-kecil. Lalu mulailah Gen 2 2020. Oke, mulai ada upgrade-nya lagi. Wah, orang mulai penasaran nih, apa iya sebagus itu ya. Tetap DJI terus evolve, terus berkembang. Tujuannya cuma satu, pengen membantu teman-teman konten kreator, teman-teman kreatif untuk lebih mudah hidupnya. Medium tele, oke, which is di focal length sekitar 60 mm. Dan luar biasanya sensornya itu sangat cukup besar, itu 1/1,28, sehingga pasti teman-teman bisa dapat kualitas yang sangat baik di situ. Dynamic range-nya juga sudah 14 stop ya. Dan yang menarik, aperture-nya f1,8. Bayangin teman-teman yang suka foto atau video pakai mirrorless ya, pakai lensa 60 mm, f1,8, canggih ya, bokehnya nanti bisa dicobain ya, oke? Dan juga bisa zoom up to 12 kali, oke? Jadi sangat versatile sekali. Dan juga next, kalau kita ngomongin lensa utamanya, wide lens ya, apa sih upgrade-nya? Yang menarik di sini adalah sekarang dia diberikan only 1-inch CMOS sensor, which is punya kelebihan di dynamic range-nya hingga 17 stop. Apa itu 17 stop? Apa itu dynamic range? Oke, mungkin teman-teman di sini buat analoginya adalah dynamic range itu adalah kemampuan sebuah sensor kamera untuk menangkap highlight dan shadow, detail-detailnya. Oke, semakin besar dynamic range-nya, itu semakin banyak detail yang kita dapatkan di highlight dan di shadow. Contoh, teman-teman di sini sering ya foto, paling takut belakangnya apa? Matahari, betul ya? Backlight, takut mukanya gelap nanti kalau dinaikin nanti noise, bintik-bintik dan lain-lain. Nah, itulah kegunaan dari dynamic range. Oke, FYI, kamera-kamera mirrorless mungkin dari luar itu dynamic range-nya berkisar antara 14 stop hingga 16 stop. Mungkin 15,5 sampai 16 stop. Nah, luar biasanya DJI memberikan dynamic range yang sangat luar biasa hingga 17 stop. Oke, nah ini salah satu kegunaannya real life scenario-nya untuk high contrast portrait ya, dimana highlight dan shadow itu cukup kontras, kita bisa tetap dapat detail yang cukup baik di shadow, which is di bagian muka. Dan juga ini yang tadi saya sebutin yang banyak orang takut nih, backlight ya, backlit portrait. Ini juga DJI Osmo Pocket 4P juga bisa dengan baik meng-capture hal-hal seperti ini. Dan pastinya untuk low light portrait juga sangat baik ya, apalagi DJI Pocket 4P juga diberikan fill light ya terbaru, apalagi update terbaru sekarang dia sudah bisa otomatis menyesuaikan white balance yang kita mau, yang kita setting. Jadi lampunya bisa berubah-ubah sendiri ya. Seperti ini untuk low light portrait. Dia memberikan harga hanya Rp11.510.000. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi DJI mau bener-bener dia memudahkan secara teknologi, yes, memudahkan juga secara harga. Kita tahu nih, ya kan, yang hemat-hemat, yang oke-oke harganya kita suka, betul ya. Nah, kalau pengen upgrade lagi, di sini juga ada vlog combo, which is lebih lengkap, ya. Dia ada Osmo frame tab-nya dan juga nggak kalah penting dia ada mic juga, mic mini 2, udah sepaket. Dan ini kita lihat cuma mic-nya doang, kenapa? Karena DJI Osmo Pocket 4P juga mendukung Osmo Audio. Jadi dia untuk mic DJI itu tinggal colok aja, ya, nggak usah pakai receiver, udah langsung connect. Oke, jadi DJI itu jual ekosistemnya juga. Oke, ini harganya berapa? Kalau tadi standar 11,5 juta, harusnya ini berapa? Minimal 13-14 kali ya, baru make sense karena mic-nya itu berapa segala macam. Tapi luar biasanya DJI memberikan Rp12.590.000. Oke. Jadi banyak banget momen dimana kayak untung ada si Pocket 3 ini di kantong. Karena dulu gua ngevlog tuh pakai mirrorless yang gede banget. Dan itu tuh males banget bawanya, dan karena males gua jadi miss out a lot of moments. Aduh sayang banget. Nah, cuman auto settingnya itu menurut gua udah gong banget sih. Jadi ya sama kayak berwani konten dikit abis itu ya enjoy the moment. But actually, do you have a role for yourself or you just go with the flow? Go with the flow sih. Ngikutin alurnya aja. Yes. Oke, selanjutnya ini sama pertanyaan untuk Kak Andi Gracia dan juga Kak Sidik atau backpacker kurus. Your contents always feel very intentional and cinematic. So I'm curious, do you usually plan your shoot beforehand, or maybe
there are some of your favorite shoot actually the one that you didn't plan. Udah direncanain belum sih gambar-gambarnya itu? Jadi karena memang basic gue tuh sebagai travel videographer ya. Yes. Jadi sebelumnya biasanya gue riset dulu sebelum traveling. Misalnya nih kayak mau traveling ke Jogja misalnya. Yes. Nah, gue riset dulu yang menarik di Jogja itu apa gitu dan tempat-tempat yang bakal datengin. Dan dari situ biasanya gue bikin shortlist. Jadi misalnya kayak, oh di Malioboro bakal bikin momen lampu-lampunya di waktu malam misalnya. Nah, karena si konten yang gue buat itu berdasarkan biasanya dengan shortlist yang udah gue buat gitu. Tapi shortlist itu bikin waktu pengambilan gambarnya jadi efektif. Jadi ketika misalnya datang ke satu tempat, karena traveling itu kan momennya sangat-sangat singkat ya. Yes. Misalnya apalagi di Indonesia dengan matahari yang cepat banget naik dan turunnya kan. Betul. Jadi kayak mungkin momen sunset atau sunrise cuma dikit banget gitu. Jadi biasanya gue planning dulu. Jadi ketika datang ke tempat, gue ambil sesuai shortlist. Nah, waktu sisanya gue pakai buat explore. Karena biasanya ketika travel itu momen-momen tidak terduga malah lebih mahal. Sejujurnya. Tapi biasanya untuk ngamanin konsep yang udah awal gue buat biasanya gue sesuai dulu. Oke, jadi memang sebenarnya udah ibaratnya kita udah baca dulu medan kita nanti ke depannya bagaimana. Kita udah punya listingnya mau ngambil gambar-gambarnya seperti apa, but sometimes ada beberapa kejadian yang mungkin di luar prediksi kita tapi untungnya ke-record. Dan itu biasanya mahal banget. Jadi kayak misalnya traveling kemana nih, tiba-tiba kita nggak ada planning, tiba-tiba di sana ada festival dari desa. Yes. Nah kan itu di luar planning kan. Betul. Tapi itu yang bikin mahal. Jadi kayak ya udah kalau misalnya ada momen langka, biasanya planningnya malah ya udah planningnya di hold dulu, kita ngambil momen itu dulu. Tapi biasanya kalau gue sendiri tetap bikin konsep dari awal supaya secara syutingnya lebih efektif. Yes, oke. Dengan cara yang cakep sih kalau menurut Tasya ya. Kalau Kak Andi sendiri pertanyaan yang sama gimana nih Kak? Kalau gue sendiri ini kayaknya dari Edward ini gitu hasilnya kayaknya udah di plotting gitu. Conclusion ya berarti. Conclusionnya sebetulnya kalau aku sendiri pribadi, misalnya ke suatu tempat, kalau terlihat intentional itu sebetulnya nggak intentional banget. Jadi aku lebih menerapkan kalau dari pengalaman begitu, pokoknya selalu ada 3 shot yang harus diambil. Oke, 3 shot tuh apa aja? Medium, wide, medium, detail. Itu udah cukup. Jadi semua tempat yang aku kunjungin tuh jadi nggak, kalau mungkin masih dikit ada shot list. Nah kalau aku tuh shot listnya 3 itu aja, medium, wide, medium, detail. Jadi begitu nyampe situ baru scanning, oke. Wide-nya ini, mediumnya ini, detailnya ini. Oh, ini konsepnya persis kayak sinetron kalau Tasya lihat, benar? Ada master, gambar wide, ada master, cover, padat, dan close up, insert, kalau produk. Waduh. Konsepnya, jadi sembari ngeliat kan sebelum menikmati momen, tapi di otak ya kita bekerja, oke, ini shotnya bisa wide, oke yang sebelah sini, medium, yang sebelah sini, close up. Iya, terus dikelarin, selesai. Oke. Sejujurnya awalnya agak skeptis dengan kualitasnya. Karena dengan gue yang basicnya adalah seorang videographer yang udah lama main kamera, apakah 17 topi ini benar-benar 17 top atau enggak? Apalagi low light-nya kan, kamera sekecil itu apakah mampu menangkap low light sejernih itu atau enggak? Makanya salah satunya gue tadi cobain di Jalan Braga waktu malam di Asia Afrika. Dan ternyata waktu gue lihat filenya kayak beneran nih kamera pocket. Makanya gue sharing ke teman-teman, salah satunya ada Bapak Sena juga. Gue sharing soal si low light-nya malam-malam di Braga kayak ini beneran nih pakai kamera gitu. Makanya pas gue lihat kirimin filenya kan kayak ini beneran nih dari Exo Pocket. Makanya kayak oh ternyata ini bisa nih buat ngambil momen-momen yang kadang ada beberapa momen yang kita tuh nggak bisa tadi kayak ngeluarin gimbal dulu, syuting kamera dulu, terus kayak balancing dan lain-lain. Sedangkan gue perlu beberapa shoot yang memang ada movement yang butuh gimbal gitu. Kayak misalnya movement hyperlapse, movement timelapse, atau enggak movement yang kayak ngegabungin beberapa kamera shoot, kayak misalnya kayak track in sambil tilt up, atau kayak beberapa teknis-teknis tertentu yang butuh gimbal. Nah, jadi kayak udahlah ini momennya perlu cepet nih, akhirnya gue ngeluarin Pocket 4P dan itu semua bisa diambil. Sesi peluncuran sudah selesai, sekarang kita mau makan siang dulu guys. Makan siang dulu? Ya, ini dia makan siang kita. Mantap nih. Teman saya waktu ke TGS tahun 2016. Aduh iya lagi anjing. First time keluar negeri coy.
salah satu kelebihan dari si Osmo Pocket ini adalah dia bisa 3 kali zoom dengan kamera yang bagian atasnya tuh. Kalau yang di bawah itu yang wide, yang di atasnya adalah yang tele. Nah, ini misalkan si Masmo ini ya, ini kan di sini terlalu wide nih sama Arul nih. Kalau yang 3 kali dia bisa langsung kena mukanya tuh, bisa dilihat. Dan belakangnya bokeh guys, keren banget. Pinter banget ya orang lain jadi. Nah, kalau misalnya di zoom lagi, lossless di 6 kali. Waduh, lihat. Nih, sampai matanya tuh guys tuh. Wah, deket banget. Gokil 6 kali. Masih oke banget ini. Pinter tuh ya. Terus kalau Main dijadiin gitu. misalkan 9 kali juga makin jauh tapi kualitasnya oke banget guys. Dia nggak rusak gitu. Tuh. Ini lumayan jauh kan. Jadi kalau misalkan kita pengen ngezoom barang atau ngezoom orang pas lagi pertunjukan, ini oke banget. Ini unit DJI Osmo Pocket 4P dengan aksesorisnya. Untuk menghubungkannya gampang banget guys. Ini tinggal ditempel aja di samping sini, dia ada magnetnya. Oke, sini ada magnetnya dia. Oh. Dan dia lumayan solid ya. Dan ini juga tinggal dicolok ke bawahnya sini. Ini di bawah sini. Dia tinggal dicolok aja. Nah, dia udah klep. Nah, kalau ngelepasnya juga tinggal pencet yang ini nih guys. Dia nggak goyang-goyang, tuh mantap deh pokoknya. Udah oke banget. Mantap banget. Oh, sama ininya juga. Kita lihat fitur-fiturnya. Dia di sebelah sini Pro ya. Kalau kita lihat Pro-nya ini foto ini salah. Nah, kita ganti. Nggak apa-apa. Nah, ini Semua diawali dengan kesalahan. Ini yang standar kayak gini. Ininya apa? User interface-nya. Kalau yang Pro, exposure-nya kita bisa ganti-ganti, mau manual atau auto. Pakai auto aja karena saya males buat mikir ya. Autonya si DJI Osmo ini udah oke banget soalnya. Jadi cukup pilih auto. Mana sih back-nya? Back. Nah, terus, nah ini juga dia colornya bisa 10 bit atau HDR. Dia udah di lock 10 bit. Nah ini mantep banget nih guys nih. Bagus ya. Karena saya males, saya pengen ngevlog doang, jadi saya normal 10 bit. 10 bit juga udah mantep banget guys, 10 bit gitu loh. Nah, image adjust-nya bisa diatur-atur juga. Kalau kalian pengen post production itu bisa diatur-atur, tapi karena saya males juga, jadi 0 aja udah oke soalnya ini autonya. Nah, kalau mau ngezoom ditekan yang ini. Nah, habis itu mengendalikannya pakai joystick yang ini, guys. Tadi udah ya. Nah, joystick ini. Ada master gaming nih. Ini kalau misalnya kita nembak Om Christian jauhin 3 kali ya kan? Bisa. Hah? Mana dia? Nyampe kagak tuh? Terlalu jauh udah hilang. Nah, ini 1 kali. Kalau kita ngelihat Om Digal di 1 kali ini sebadan-badannya guys, tapi memang terlalu besar ya. Jadi nggak muat. Langsung 3 kali langsung ke mukanya. Juga begitu sih tadi. Nah, langsung mukanya pas nih. Bisa di zoom lebih jauh lagi sampai 6 kali. Ini sampai kelihatan matanya. 9 kali bisa. 8 kali. Dan gambarnya masih bagus nih guys. Objeknya bagus objeknya. Gokil banget. Sekarang Master lagi transfer videonya dari DJI Osmo Pocket 4P ke handphone nih guys. Pakai aplikasi DJI Mimo dan kecepatannya oke juga nih, 82 MB per second. Kencang bener. Keren. Halo teman-teman, jumpa
Jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini Master lagi ngetes untuk merekam dengan DJI Osmo 4T menggunakan aplikasi Nimo ya. Ini adalah yang 1 kali. Kita coba ke yang lebih zoom. Bisa nggak? Switch ke yang 2 kali. Nah, bisa sih 4 kali. Lumayan. Ini yang berapa nih? Ini yang 4 kali bisa sejelas ini ya, yang detail banget gitu kan. Kita coba lebih dekat lagi guys, 12 kali. Ini pas mata doang. Wah keren, mantap. Oke, sejauh ini sih kayak kalau dilihat dari sini hasilnya cukup memuaskan ya. Jaraknya sekitar 1,5 meter dan rekaman dari DJI Osmo Pocket itu biasanya bagus guys, karena mikrofonnya menghadap ke depan gitu kan. Ya kita mundurin lagi zoomnya ke 3 kali. Nah 3 kali ini yang normal guys, di lensa yang atasnya gitu kan. Ikuti. Sih ya masih ngikutin. Tahu gestur apa? Dadah. Oh dadah juga dadah. Dadah pertama dia kadang ngikutin, dadah kedua dia berhenti. Oke juga. Dadah lagi. Ntar lagi upgrade ya nih. Yang pocket cam juga nih ini. Oke, mantap. Oke, demikian hands-on singkat Master untuk DJI Osmo Pocket 4T. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Oh, kalau dadah dia malah follow. Jadi gestur ya. Iya, udah.